Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ID Jatim Channel di podcast ID Jatim Channel yang akan mengupas tentang masalah kesehatan tentunya yang sedang hangat di masyarakat. Dan untuk tema hari ini sangat menarik sekali karena kita berbicara soal kekerasan dalam rumah tangga dan apa dampaknya terhadap anak. Mungkin kita kalau berbicara soal KDRT terhadap anak, kita tahu bahwa ini sebenarnya perlu kerjasama dari berbagai pihak ya, entah itu dari pemerintah, dari masyarakat, dari keluarga. Kalau dari bidang kesehatan pun yang kita pahami juga banyak yang bekerja sama ya, entah dari forensik mungkin ya, kemudian ada psikiater mungkin. Nah, kalau tamu kita untuk hari ini sangat spesial sekali karena kita akan berbicara dari sudut tumbuh kembang anak. Sudah ada Dokter Mira yang hadir di sini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Dokter Mia ya. Iya. Namanya mirip Dokter Mia ya. 2M kita ya. 2M ya, betul ya. Pagi hari ini 2M. Oke, Dokter Mira mungkin bisa sedikit perkenalan kesibukannya sekarang apa aja dokter? Iya. Selamat pagi Dokter Mia dan selamat pagi kepada para pemirsa dan pendengar ya sekalian. Di Sobat ID Jatim Channel. Di Sobat ID Jatim Channel. Baik. Jadi sehari-hari memang saya sebagai dokter spesialis anak Dokter Mia di Rumah Sakit Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi dosen dan dokter ya. Dosen dokter pas banget berarti ya kalau dalam edukasi masyarakat untuk kali ini. Oke, soal topik hari ini dok, KDRT terhadap anak ini memang sedih sekali ya kalau kita baca di berita atau mendengar ini beritanya di TV atau di media sosial ya Dokter Mia ya. Sedih sekali. Nah kalau yang terjadi sebenarnya apa saja sih yang tergolong KDRT terhadap anak gitu? Mungkin kan sementara kalau fisik atau apa gitu, tapi ternyata mungkin nggak segampang itu ya dok. Nah, apa saja dok mungkin yang tergolong KDRT terhadap anak itu apa aja? Iya. Jadi begini Dokter Mia, kekerasan dalam rumah tangga kalau ini konteksnya kita pagi hari ini kali ini kita mendengarkan kita bersama-sama mengingat kembali ya sebetulnya saya tidak dalam posisi mengajari ya, tetapi dalam keilmuan tumbuh kembang anak ya. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kepada anak itu meliputi seksual, kemudian emosional, kemudian fisik. Jadi ada 3. Biasanya yang terlaporkan atau kelihatan nyata kalau sifatnya fisik atau seksual ya, tapi yang psikis atau emosional ini jarang untuk di aware ya, diwaspadai gitu ya. Jadi sebetulnya bentuk membentak itu juga sudah merupakan suatu tindakan yang masuk di dalam kekerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan, apalagi kalau ini dilakukan berulang-ulang. Seperti apa ya Dokter Mia namanya, mengecap si gendut, si apa namanya juling, nah kayak gitu-gitu itu sebetulnya sudah termasuk di dalam suatu kekerasan gitu. Tidak perlu dalam bentuk langsung fisik yang kelihatan nyata atau apalagi seksual gitu Dokter Mia. Baik, jadi mungkin kalau seksual atau fisik itu mungkin lebih kelihatan ya dampaknya. Kalau emosionalnya agak lebih perlu ditingkatkan lagi kewaspadanya ya. Kita sebagai orang tua juga harus hati-hati ya. Dan biasanya kalau bicara soal pelaku KDRT dok, kalau yang di rumah tangga itu siapa aja sih dok yang berpotensi menjadi pelaku dok? Sebetulnya paling sering ya orang yang ada di dekatnya ya. Jadi bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa saudara-saudaranya yang ada di dalam satu keluarga. Jadi yang paling besar potensinya adalah orang yang terdekat yang di dalam satu rumah dengan anak tersebut ya. Saya ingatkan kembali juga Dokter Mia bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi mestinya kalau seseorang melakukan kekerasan terhadap seorang ibu hamil dapat hukumannya double dok ya. Ke ibunya dan ke anak yang sedang di dalam kandungan. Dan mungkin kalau kita bicara soal KDRT secara umum, mau tidak mau meskipun itu kepada ibunya, kalau anaknya melihat bisa jadi berupa emosional betul, juga ya, Dokter Mia sangat.
Iya, Dok. gitu Baik, ya. baik Dok. Nah, mungkin tadi Dok kan emosional tadi ada yang membentak, membanding-bandingkan, ternyata Comparing ya. ternyata kalau dibandingkan sama dulu mungkin beda ya. Kadang-kadang kita selalu bilang, alah dulu itu juga nggak apa-apa gitu. Iya, Dok, iya. Nah, ternyata Gampangin ya Dokter Mia ternyata ya. berbeda ya Dok ya. Iya. Sekarang sama dulu mungkin ilmu juga semakin berkembang, kita Iya. semakin tahu bahwa ada dampak-dampak yang tidak baik juga dari hal-hal tersebut ya Dok. Oke. Pengetahuan, alhamdulillah pengetahuan orang tua dan tingkat kewaspadaannya juga menjadi meningkat. Laporan terhadap kekerasan itu juga meningkat. Jadi artinya bahwa orang sekarang sudah lebih waspada kalau misalnya dia melihat atau mencurigai, lebih berani untuk melaporkan atau iya. Baik, kalau angkanya ada nggak sih Dok? Tadi dokter bilang soal melaporkan. Apakah sudah ada angkanya yang setahu dokter yang terjadi mungkin di Indonesia atau di Indonesia ini setidaknya berdasarkan Kementerian PPPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak itu di tahun 2019 sampai 2021 ini kejadiannya sekitar 8.000-an loh Dokter Mia. Laporannya berdasarkan Simponi, Sistem Informasi Online gitu ya. Dan bahkan yang terakhir ini kejadian untuk kekerasan pada anak aja sudah di bulan Januari sudah sekitar 800-an kejadian ya, sangat memprihatinkan sebetulnya ya gitu. 800 itu angka yang besar loh Dokter Mia kalau di dalam satu periode ya. Jadi kalau misalnya itu 1 bulan begitu aja kan hampir setiap hari terjadi hal-hal yang seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara soal pelaporan itu kan seperti fenomena gunung es ya, yang melaporkan berapa kan yang nggak melaporkan ini yang dilaporkan ya, bukan kejadian sesungguhnya. Betul, menurut Dokter Mia tadi itu seperti fenomena gunung es ya, iceberg. Jadi cuma pucuknya, kalau orang Jawa bilang pucuknya, ujungnya saja, tetapi sebetulnya kejadiannya mungkin jauh lebih banyak. Baik, kalau kita bicara tadi soal banyak peran ya Dok ya, kalau mungkin ada faktor-faktor pemicu khusus Dok, di mana sih lebih sering terjadi KDRT ini? Mungkin ada risikonya yang lebih tinggi pada faktor risiko ya Dokter Mia ya. Jadi memang di dalam penelitian dan di dalam pelaporan-pelaporan sebelumnya dari tahun-tahun sebelum ini mengenai analisis terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya pelaku adalah orang yang dulu riwayatnya juga mengalami kekerasan juga ya. Kemudian faktor-faktor risiko itu bisa dari masyarakatnya, bisa dari orang tuanya, bisa dari anaknya. Dari masyarakat misalnya keadaan lingkungan di sekitar situ ya, kepadatan penduduk, kemudian tempat tinggal yang kumuh, yang mepet-mepet ya seperti itu. Kemudian kalau dari pelakunya itu adalah itu tadi bahwa dia riwayat dahulu mengalami, terus kemudian dia melihat juga paparan dari TV, media sosial dan sebagainya. Itu dari anaknya. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya anak yang vulnerable, anak yang cacat dalam tanda petik, kemudian anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual biasanya menduduki posisi yang agak rentan untuk risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya, gitu. jadi kita diingatkan kembali ya oleh Dokter Mira ini ternyata ada yang lebih berisiko, dan kita kembali ingat ya bahwa tadi tontonan itu mempengaruhi. Betul kemudian, sekali Dokter Mia. Betul, dan juga mengingatkan adanya siklus ya Dok, kayak lingkaran setan ya. Jadi antara korban atau saksi dari KDRT juga risiko melakukan di kemudian hari. Nah, di situ mungkin peran kita ya Dok ya, kita bisa bicara soal peran kita mungkin di keluarga dulu Dokter. Apa sih peran orang tua supaya meminimalisir kejadian tersebut, atau di masyarakat sendiri ya, apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk berturut serta meminimalisir ya. Setidaknya kalau dari dalam ilmu tumbuh kembang kita harus mengingat bahwa children see, children do loh ya Dokter Mia ya. Jadi sejak usia dini tanamkan hal-hal yang baik pada anak kita ya, asuh bolak-balik kan kita mendengar begitu ya. Mengasahnya bagaimana, mengasihi, memberikan cinta kasih, mengasuhnya bagaimana memberikan hak-haknya sebagai seorang anak
imunisasi, pemberian ASI dan sebagainya, mengajak main ya, seperti itu. Memberi contoh artinya begini, kalau contoh sederhana ya Dokter Mia ya, kalau kita tidak ingin anak kita teriak-teriak, yo jangan teriak ke anak kita. Kalau misalnya dia dipanggil tidak dengar, tidak dengan meningkatkan intonasi suara kita Dokter Mia, tetapi menghampirinya dan kemudian menepuk bahunya atau jawil kalau orang Jawa ya. Jadi tidak intonasinya ini tambah tinggi sehingga yang terakhir yang terdengar pada saat anak ini ting berkonsentrasi adalah suara yang paling tinggi itu, sehingga akhirnya dia kalau mau memanggil dengan intonasi yang setinggi ini akhirnya cenderung berteriak seperti itu. Kemudian juga contoh sederhana juga, anakku kok jiwitan ya Dok, yang sering nyubit misalnya, dia dorong, dia pukul. Jadi kalau misalnya anak kita melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, tolong segera bercermin, mengevaluasi diri. Dari mana? Children see, children do. Dari mana? Ya, apakah tidak sengaja? Mungkin kita hanya pluk gitu ya, Dokter Mia ya, tapi dia kan tidak bisa mengerem pluknya itu atau pukulannya atau sentuhannya terhadap orang lain seberapa besar kekuatannya ya, seperti itu. Kemudian mencubit karena jengkel ya, saya jewer Dok, saya pukul Dok, saya cubit Dok. Kalau in the end of the day sampai kemudian berikutnya si anak melakukan yang sama seperti Anda, loh kan Anda memang juga melakukan ke dia. Kalau mama boleh, kalau papa boleh, kenapa aku tidak? Karena dia tidak masih belum bisa. Loh ini boleh dilakukan oleh orang dewasa aja, kan belum ada logikanya seperti itu. Betul. Ya. Jadi kita berikan contoh. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu, kita tidak memberi contoh melakukannya pada anak kita. Ini sederhana, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah sehari-hari. Bicara dengan intonasi yang cukup. Kalau dia tidak dengar, kita tepuk punggungnya, kemudian lengannya, kemudian juga kalau misalnya sehari-hari emosional, pasti kan namanya manusia ya, namanya orang Dokter Mia ya, kadang-kadang kita capek. Makanya salah satu faktor juga secara lingkungan itu atau dari pelaku adalah kemiskinan juga Dokter Mia ya. Banyak pemikiran, emosi sumpek. Kalau orang Jawa seperti itu meningkatkan risiko untuk dia melakukan hal-hal yang emosional ya, membentak, mendorong, mencubit ya. Terus kemudian juga yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita secara dini mengenai kaitannya dengan kekerasan yang sifatnya seksual adalah mengajarkan kepada anak kita mana yang bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak, seperti itu. Sederhananya Dokter Mia. Jadi itu sebenarnya yang terakhir dokter sebutkan sebenarnya pendidikan edukasi seks sejak dini ya, betul. Cuma sesuai usianya. Iya, pendidikan seks itu bukan melulu seks yang hubungan antara laki dan perempuan, tetapi bagaimana menyadari tubuh kita ini mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Betul, mana yang perlu dihormati, dilindungi, begitu betul, ya Dok. Dokter Mia. Dan tadi dokter juga mengingatkan kembali kalau kita ingin dihormati sama anak, nah kita juga harus menghormati anak ya sebagai individu begitu ya Dokter ya. Nah kalau tadi Dok, mungkin kalau dari di luar rumah tangga tersebut, kadang-kadang mungkin dari lingkungan sekitar Dok, mungkin ada nggak sih Dok tanda-tanda, kita kan mungkin perlu aware juga ya. Nah ada nggak sih Dok tanda-tanda seseorang anak itu adalah korban dari KDRT kayak gitu tuh ada nggak sih Dok sebenarnya? Sebetulnya kita bisa juga mengetahui adanya kecurigaan ya, seseorang anak mengalami kekerasan ya, walaupun tidak pasti, tetapi kita harus waspada ya hal-hal yang seperti itu. Misalnya kalau seorang anak yang sebetulnya sehari-harinya kita kenal sebagai anak yang ceria, kok terus jadi berubah. Dia pemurung, dia mengisolasi dirinya, nggak mau keluar lagi. Ini mesti hati-hati. Terus kemudian juga kita mencurigainya dengan ada luka-luka atau memar yang tidak terjelaskan ya. Misalnya, nggak apa-apa, ini kena kena api atau kena air, tetapi di bagian tubuh yang
sulit sebetulnya kena air gitu misalnya ya di lengan atau di punggung seperti itu, bekas-bekas luka bakar, bekas memar di tulang-tulang kering biasanya ya nggak kelihatan, tapi kelihatan pada saat misalnya anak ini pakai sepatu, anak ini misalnya wudu dengan teman-temannya di satu sekolah dan sebagainya. Jadi kita mencurigai bisa seperti itu, atau selain anaknya mengisolasi atau mengunci diri atau dari anak yang periang menjadi anak yang tertutup, anak yang perubahan makan, tiba-tiba dia semuanya dimakan seperti orang yang makan tidak terkendali, itu juga bisa jadi ya dok ya curigai ya. Yang fisik sejak jelas sudah, kalau fisik itu adalah tanda-tanda luka memar, luka bakar, luka memar. Kemudian kalau sifatnya psikis atau seksual ini memang lebih sulit, tapi antara lain kita melihat anak seperti itu mengurung diri, kemudian diam, tiba-tiba nangis, kayak gitu yang kita mesti juga harus waspada. Jadi kalau ada perubahan perilaku, mungkin perubahan perilaku bisa diamati ya dokter ya. Nah kalau misalnya kita udah curiga nih seperti yang dokter sampaikan, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya apa ya dok step berikutnya, langkah berikutnya itu bagaimana? Karena ini kan ada urusannya sama hukum juga mungkin ya dok, atau mungkin ada rujukan tertentu atau apa sih yang harus dilakukan kira-kira yang bisa dilakukan dokter? Memang ini masih seperti gimana ya, seandainya pun kita tahu dokter Mia, mungkin masyarakat juga kadang masih iku kan duduk urusan, bukan urusan saya, itu ranah rumah tangga orang lain, itu kan rumahnya orang lain, perkara orang lain, saya tidak perlu ikut campur. Nah, yang seperti ini juga memang masih banyak terjadi di dalam keluarga di Indonesia ya. Tetapi mungkin kami bisa menyarankan kalau mencurigai seperti itu, Anda bisa ke dokter kalau melihat memar, ke puskesmas paling tidak. Kalau misalnya ada ke dokter, kita bisa tahu gitu ya. Biarkan nanti dokter yang mengarahkan kemana mencurigai misalnya, atau kalau di di Kementerian Perlindungan Anak bisa ada yang laporan untuk sistem pelaporan secara online gitu ya. Jadi akan ada petugas yang datang walaupun mungkin identitas kita akan samarkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa ke kantor polisi. Nah, di situ juga bisa ya. Ada sistem pelaporan yang kalau misalnya aku nggak kepingin ikut-ikut ya, tetapi aku tidak bisa melihat hal ini terjadi di depan mataku berulang-ulang. Jadi jangan khawatir, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya di tempat kita yang sederhana, kita bisa ke puskesmas mencari dokter umum atau dokter spesialis anak bahkan untuk melaporkan atau menceritakan ini ada luka-luka seperti ini dok, misalnya anak ini kok saya ingin konsultasi, kenapa kok seperti itu, bisa dilakukan begitu dokter Mia. Jadi ternyata banyak ya dok caranya ya. Banyak cara sebetulnya. Yang penting adalah willingness atau kemauan kita untuk lebih waspada, lebih peduli terhadap keadaan atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Gitu. Karena kan mungkin terkait kultur juga ya, dok, betul. Sungkan dan sebagainya. Itu tadi. Padahal itu mungkin peran kita juga untuk generasi Indonesia berikutnya ya dok. Karena tadi kan kasihan dokter Mia gitu. Jadi, mungkin dokter bisa mengingatkan kembali dampaknya dari KDRT ini di saat seorang anak ini menjadi dewasa tumbuh kembangnya. Tadi kan sudah beritakan bahwa resiko untuk menjadi pelaku sebenarnya lebih tinggi. Nah, itu salah satunya dokter Mia. Biar yang tadi tuh udah mulai curiga tuh udah lebih semangat, oh aku ini melakukan untuk kebaikan. Nah, apalagi mungkin dampaknya. Sebetulnya yang merupakan nanti risiko menjadi perilaku itu sebetulnya mestinya sudah menjadi suatu hantaman untuk kita ya. Anak ini hati-hati loh ya, nanti dia sekarang dilakukan, berikutnya lah terus kapan berhentinya perilaku seperti ini di masa yang akan datang ya. Terus kemudian dampaknya lagi ya tentu saja mulai dari stres yang sederhana sifatnya sampai yang depresi. Jangan lupa ini ada kemudian kejadian yang bunuh diri segala dokter Mia ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan ya, yang jelas berdampak pasti akan psikisnya. Traumatisnya bisa ditolong oleh psikolog, dokter ahli, psikiater, tetapi memorinya kan masih akan menancap selamanya ya dokter Mia. Ini tidak bisa dihilangkan ya. Efeknya kepada si anak mungkin bisa kita minimalisir, tetapi memori jarang bisa dihilangkan begitu saja ya, bahwa tidak bisa dilupakan, mungkin bisa dimaafkan. Nah tapi itu
stres, kemudian depresi, bunuh diri, menjadi kemungkinan perilaku pelaku kekerasan di kemudian hari, ya seperti itu. Ya. Belum lagi kalau kita tadi ada perubahan perilaku dan sebagainya, mungkin juga akan pastinya mempengaruhi akademiknya ya, Dok ya. Iya. Sedih sekali kalau misalnya tadi potensinya tidak optimal karena hal-hal tersebut. Iya. Jadi diingatkan Dokter Mia tadi ya, saya ya juga ya, bahwa juga anak-anak yang misalnya dia pertamanya ranking atau nilainya bagus tiba-tiba drop. Nah, seperti itu ya. Jadi itu juga tanda ada sesuatu hal yang terjadi, walaupun itu mungkin bukan kekerasan, tetapi kita harus mewaspadai ada anak-anak yang seperti ini. Gitu ya. Memang, untuk ditanyakan penyebabnya apa. Memang sekarang kalau kita bicara soal parenting itu rasanya memang terus-menerus belajar ya, Dok, karena nggak ada sekolahnya. Betul, ya, sekolah jadi orang tua gitu, Dok. Sekolah jadi orang tua itu nggak ada. Mungkin ada tips-tipsnya, Dok, buat orang tua sendiri. Tadi kan dokter ternyata nggak baik nih membanding-bandingkan, membentak gitu ya, atau mengecilkan gitu ya, kayak memberi label gitu ya. Memberi labeling. Ada lagi si nggak, gendut. Betul. Apa mungkin ada tips-tips lainnya, Dok, supaya orang tua yang ada di rumah ini, Sobat ID Channel, tim ini bisa lebih baik lagi dalam parenting untuk supaya tumbuh kembang anak optimal. Selain tadi asah asih asuh ya, memberikan haknya dan kewajibannya ya. Jadi anak ini supaya sehat apa fisiknya? Oh, dia perlu nutrisi ya, gizi seimbang. Oh, kemudian dia butuh imunisasi ya, seperti itu. Terus kemudian kebersihan badan sehari-hari, mandi ya, kemudian membersihkan tempat tidurnya, kemudian memberikan fasilitasi. Kalau si anak ini memang senangnya menggambar, ya berarti kita berikan fasilitas untuk menggambar. Senang bermain, explore ya, seperti itu. Terus kemudian mengasihi ya tentu saja diberikan kasih sayang ya. Jadi dipeluk, jangan lupa dicium, dipeluk, dipuji. Kita sering pelit pujian ya, Dokter Mia ya. Jadi yo wis ngono ya udah gitu. Tapi bahwa cantik, pinter, ganteng, kesayangan mama itu perlu kita perbanyak. Sudahkah kita memeluknya hari ini supaya dia juga menjadi anak yang lovely, sering memperhatikan lingkungannya ya, welas asih atau menyayangi juga keadaan di sekitarnya ya. Kemudian untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan, kalau di sini saya kebetulan sebagai seorang konsultan tumbuh kembang, Dokter Mia ya. Jadi bagaimana melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan? Kalau di rumah ya, secara sederhana kita bisa menggunakan buku KIA, Dokter Mia. Ini buku yang sering dilupakan oleh orang tua, dianggap remeh, padahal sebetulnya informasi semua ada di situ. Pertumbuhan kita tinggal melakukan plotting, memberi tanda, memberi titik, beratnya berapa, tingginya berapa, tinggal dilakukan titik di situ sesuai tidak dengan standar. Kemudian perkembangan kita tinggal melakukan checklist di situ sesuai tidak, anak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Kemudian kalau secara psikisnya gitu, kalau untuk anak-anak, tapi memang baru bisa dilakukan pada anak yang lebih besar, itu ada kuesioner mengenai masalah mental emosional. Juga ada alat yang disebut PSG 17 untuk ada 17 pertanyaan untuk mengevaluasi keadaan psikologis pada seorang anak. Seperti itu. Sederhana. Ya. Tools ini menarik juga ya, alat bantu ya, alat dokter bantu, ya. Nah, betul. ini seberapa sering, dokter, kita bisa mengecek atau perlu mengecek untuk kondisi psikis ini sebenarnya, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada keluhan yang secara, jadi biasanya alat-alat ini, namanya alat screening ini dipakai kalau kita mencurigai. Jadi kalau tidak ada kecurigaan yang khusus, sebetulnya juga tidak perlu amat penting gitu ya. Tetapi kalau mau merutinkan setiap 6 bulan sekali pada anak di atas 6 tahun. Setiap 6 iya, tahun. Iya. Kalau untuk kalau biasanya kan untuk pencegahan, Dok. Nah, kalau untuk pencegahan sendiri ada
lainnya nggak dok yang mungkin tadi kan 6 bulan itu harus ke dokter kah, ke dokter ke mana dok? Mungkin yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi sederhana aja sebetulnya Dokter Mia, kalau kita melihat perkembangan anak kita ini sesuai dengan usianya, biasanya kita tidak perlu mencurigai ke arah yang lebih dalam lagi. Jadi secara sederhana dengan menggunakan buku KIA, loh anak ini kok belum bisa ini, belum bisa itu, maka seorang ibu sebaiknya waspada, segera membawa ke bidan, perawat atau ke dokter. Kok anakku belum bisa begini dok, belum bisa itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu segera keluhkan. Jadi tidak dibiarkan aja. Anakku kok nangisan dok, anakku suka melempar barang seperti itu. Mungkin akan ditanyakan biar petugas kesehatan yang sudah terlatih yang akan menentukan apakah ini oke atau that it's not okay. Seperti itu. Baik, jadi bisa dikonsulkan ya kalau memang ada pertanyaan. Iya, setidaknya kita menggunakan patokan sederhana, menggunakan buku KIA, menggunakan aplikasi Primaku bisa Dokter Mia Primaku, ya. Primaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kita bisa melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan dengan piranti tersebut. Baik. Iya. Tadi ada tentang salah satu aspek KDRT yang mungkin masih bisa kita gali lebih dalam dok, yang tadi tentang KDRT tentang kekerasan seksual. Nah, dokter juga menyebutkan soal edukasi seks dini. Nah, itu mungkin ada lagi dok yang bisa menjadi sumber informasi buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Sobat ID Jatim Channel, mungkin seperti apa sih itu untuk pendidikan seks terhadap anak yang mungkin dimulai di rumah ya dok sebenarnya ya. Betul ya. Jadi kita bisa mengajarkan secara sederhana, misalnya menyebut alat kelamin sesuai dengan namanya, tidak mengganti dengan burung, tidak mengganti dengan pipit, seperti itu ya. Itu yang sederhana ya. Kemudian juga menyebutkan memberitahukan kepada si anak bagian mana saja yang boleh dipegang oleh orang lain ya. Jadi bagian yang tertutup oleh pakaian itu sebaiknya memang tidak dipegang oleh orang lain. Boleh punggung, pundak, boleh misalnya tangan, boleh, tetapi mencium, kemudian memegang badannya, buah dada misalnya, pantat pada anak laki, pantat, kemudian kemaluan juga tidak boleh. Itu harus kita ajarkan mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kalau misalnya dipegang, dia harus melaporkan kemana, dia harus bilang ke siapa. Makanya Dokter Mia, bahwa sebaiknya kita menjadi orang yang terdekat dengan anak kita. Caranya seperti apa? Dari sejak dini kita berusaha untuk mengadakan komunikasi dua arah dengan baik ya. Jadi jangan menjadi orang yang, ini terutama pada emaks-emaks ya, bukan bapak-bapak. Jadi jangan jadi yang nyinyir gitu ya. Biasakan untuk mengadakan komunikasi dua arah kepada anak kita. Kenapa kok tidak boleh? Itu sebetulnya diterangkan dari sejak awal. Mungkin memang anaknya belum mengerti secara tuntas ya Dokter Mia kalau kita melakukan sejak dini. Tetapi itu pembelajaran untuk kita. Dari sejak kecil kita selalu why. Sehingga anak itu nanti juga suatu saat dia akan, kalau ada sesuatu ya hanya mama aja, hanya papa aja aku tanya. Karena orang ini, mama dan papaku selalu bisa menjelaskan. Dan aku bisa menjadi diriku sendiri bersama dengan mereka. Tidak perlu mencari sosok orang lain yang bisa masuk ke rumah tangga kita. Baik, jadi memang penting untuk memulai komunikasi tersebut sejak dini supaya anak nyaman itu ya, termasuk dok? tameng ya Dokter Mia, bahwa ya udah ceritanya sama papa mama aja, nggak usah mencari temanku yang lain untuk curhatan masalah yang pribadi ya. Ini masuk bisa dari situ loh Dokter Mia kalau kita renggang di rumah seperti itu. Iya, tadi juga dokter bagus sekali mengingatkan bahwa alasannya mungkin juga disampaikan. Ini tidak adik, ini mahal, uangnya mama tidak cukup. Dari sejak awal kita, ini tidak boleh adik, ini coba kalau dipegang panas, nanti kulitnya terbakar misalnya. Ini kalau terpotong berdarah bagaimana gitu. Ini kalau terlalu banyak makan permennya misalnya, adik bisa batuk loh. Ini kemarin kan batuk waktu itu gitu. Jadi selalu seperti itu untuk masalah yang sederhana sampai nanti yang kompleks kita diskusikan mana yang betul, mana yang
tidak sesuai dengan norma kita di Indonesia. Ya, harapannya Ataupun agama kita ya. Anak dapat menerima dengan baik. Iya. Kenapa nggak boleh semua nggak boleh? Ini nggak boleh, mau ke situ nggak boleh, pegang ini nggak boleh gitu ya. Itu harus diterangkan kenapa kok dia nggak boleh kali ini melakukan yang ini dan itu. Seperti itu. Baik. Ya. Dan artinya juga mungkin akhirnya orang tua juga lebih berkaca ya dok. Kalau memang ada sesuatu nih dengan tadi dokter bilang bahwa kalau misalnya orang tuanya juga ada tadi masalah finansial, mungkin masalah psikis lainnya yang gimana kalau paling gampang tuh memang melampiaskan ke anak yang lebih lemah mungkin posisinya ya. Mungkin kita juga perlu refleksi ya dok. Mungkin kita juga butuh bantuan nih gitu betul. ya agar tidak sampai anak menjadi korban. Mungkin ada lagi dok pesan atau tips untuk sobat ID Jatim Channel yang di rumah terkait KDRT terhadap anak ini dok. Iya. Jadi saya pesankan kepada sobat ID Jatim Channel ya, para orang tua, tadi Dokter Mia menyebutkan para emaks dan para bapak saya bunda sekalian ya. Jadi itu tadi kalau kaitannya dengan konteks kekerasan pada anak itu, kita harus mengingat bahwa kekerasan itu tidak hanya seksual, tidak hanya fisik, tapi emosional. Ini sebetulnya sudah terancam hukum. Jadi kita mengingatkan kembali, saya sebagai dokter spesialis anak, sehari-hari tumbuh kembangnya tetap harus kita jaga, pertumbuhannya jelas fisik, tapi perkembangannya juga mengikuti psikisnya ya. Anak yang biasa dibentak nanti dia akan membentak, dia terbiasa untuk intonasi yang tinggi ya. Terus kemudian juga kita mengajarkan seks edukasi sejak dari awal. Anda bisa membaca di lamannya Ikatan Dokter Anak Indonesia bagaimana seks edukasi. Anda juga bisa mencari di media sosial bagaimana caranya untuk mengajarkan edukasi seksual kepada anak kita yang sederhana sesuai dengan usianya. Bisa kita mulai dari awal seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Dokter Mira, kayaknya itu sudah merangkum semua pembicaraan kita untuk 3 asal kita mau aja sebetulnya Dokter Mia mencari informasi-informasi seperti itu sehingga kita lebih pinter ya, lebih waspada. Oh ternyata harus ngajarin ini ya, oh ternyata ini nggak boleh ya, seperti itu. Belajar dan belajar begitu ya dok ya. Itu kayaknya investasi untuk anak juga ya dok ya. Betul Dokter Mia. Ya kadang-kadang kita investasi hanya finansial, padahal waktu, perhatian ternyata juga investasi yang penting sekali. Sangat. Baik dokter. Nah mungkin untuk sobat ID Jatim Channel di rumah pastinya sebenarnya kurang ya, tapi dokter Mira sudah menyebutkan beberapa sumber yang bisa dibaca, dicari, diklik gitu ya dok ya, tinggal dicari aja. Pastinya banyak topik menarik lainnya dari ID Jatim Channel yang tidak kalah pentingnya dengan topik hari ini. Mungkin sobat ID Jatim Channel boleh tulis di komen pengennya ngomongin topik kesehatan apa lagi sih ya. Mungkin untuk siang hari ini saya cukupkan dulu. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya dok, ngomongin lebih banyak soal tumbuh kembang anak lain, betul. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Mira Irmawati, spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak, sudah hadir di ID Jatim Channel pada hari ini dan memberikan informasi yang sangat berharga tentang kekerasan dalam rumah tangga pada tumbuh kembang anak. Terima kasih juga kepada sobat ID Jatim Channel yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan bersama. Terima kasih dokter, sehat selalu. Terima kasih kembali, sama-sama Dokter Mia. Sampai ketemu lagi ya dok.